Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Duduknya dinamain dulu ya, Iya, Mbak. gitu. Senyaman-nyamannya dulu. Eh, Ngomong-ngomong, siapa namanya, Mbak? Oh iya, perkenalkan Bu, nama saya Francisca Gabundoto. Biasa dipanggil Francisca atau Rini juga boleh. Saya panggil Mbak Rini saja ya. Iya, Bu, boleh. Terus Ibu juga mau memperkenalkan diri supaya Mbak Rini tahu nama Ibu. Iya. Nama Ibu Meli Hasanah. Mbak Rini bisa panggil saya Ibu Mei. Ibu Melia juga bisa. Ngomong-ngomong, Mbak Rini gimana kabarnya? Baik ya, Bu. Ya, baik-baik aja sih, Bu. Kegiatannya apa? Paling ya kuliah, kerjain tugas. Biasa, Bu, corona sekarang kan kerjanya tugas kan dari rumah. Dalam artian kebanyakan kita itu lebih mengerjakan tugas dibanding kuliahnya. Tapi nggak ada kesulitan-kesulitan seperti itu kan? Tentunya ada lah, Bu, kesulitan-kesulitan kita dalam mengerjakan tugas pasti ada, dan pastinya itu saya merasakan memang lebih susah dibanding ketika kita ya kuliah biasa gitu, Bu, karena sekarang kan lebih ke individu, aku ngerjain sendiri, dan lebih deadline-nya itu kadang lebih mepet, yang membuat kita kadang ya kita sebagai mahasiswa tentunya stres juga ada, tapi ya gimana, kewajiban juga ya. Benar sekali. Oh, Mbak Rini ini kuliah di mana? Udah semester berapa? Saya kuliah di Universitas PGRI di Surabaya. Semester 5 sekarang. Oh, semester 5 udah mau selesai ya? Iya, Bu, kayak tinggal nunggu 2 tahun lagi lah, bukan nunggu 2 tahun lagi. Udah bingung-bingungnya ya? Iya, Bu, kayak udah di tahap-tahap dimana kita udah kayak gak bisa santai-santai lagi. Kalau dari semester kemarin-kemarin kan masih kayak ya bisa santai, sekarang kan udah kayak udah gak bisa santai lagi. Sekarang tanggung jawabnya lebih besar, kita Iya, juga benar. lama-kelamaan ya perubahan dari yang pikiran anak kecil lebih berpikir kayak kuliahnya kayak gimana. Lebih serius ya? Iya. Udah semester, tinggal sedikit lagi skripsi kan? Iya, betul. Oke, Mbak Rini ini asli mana kok? Sepertinya kayak wajah timur seperti itu, Ibu. Oh iya, lihatnya. kalau saya tuh aslinya dari NTT, Bu. Benar berarti. Iya, kemudian saya datang ke Jawa ini, Surabaya ini buat kuliah, karena memang dari dulu emang seneng aja gitu, Bu, kayak di lingkungan baru kan enak aja gitu, kayak ada tantangannya. Oke. Kan Mbak Rini kesini kan pasti ada sesuatu ya yang ingin diceritakan sama Ibu. Benar? Ya, betul, Bu. Oh, apa? Nah, sejujurnya itu saya datang mau konseling, Bu. Konseling, saya punya permasalahan. Ya, itu tadi ke stres kuliah ini tadi, Bu. Nah, kata teman-teman saya tuh kayak coba di kamu konseling aja. Nah, mungkin kalau konseling kamu bakal lebih lega gitu, Bu. Tapi Mbak Rini sendiri itu udah tahu apa konseling, apa sudah pernah melakukan konseling, apa bagaimana sebelumnya? Kalau konseling saya cukup tahu sih, Bu, kayak sebelum datang kan saya mau tahu aja dikit gitu konseling itu kayak gimana sih. Tapi kayak prakteknya itu saya belum pernah melakukan. Paling SMA itu ya bimbingan karir paling, Bu. Tapi katanya kan bimbingan karir kan kadang kan nggak tahu sih, Bu, beneran konseling atau gimana, saya juga kurang tahu, kurang sebegitu paham. Yang Mbak Rini paham dari konseling itu apa? Saya tahunya cuma kayak konselor yang membantu konseling untuk menyelesaikan permasalahan dari suatu konselingnya. Nah, jadi Ibu jelaskan ya supaya Mbak Rini tadi kan sudah sedikit tahu, supaya Mbak Rini tahu banget gitu Ya. apa itu konseling. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu konselor. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Rini sebagai konseling. Di sini Mbak Rini itu sedang mengalami masalah dan ingin menyelesaikan permasalahan Mbak Rini, sehingga Mbak Rini datang ke sini untuk melakukan konseling itu kan, untuk Ya, menemukan solusi Mbak Rini. Hanya saja di sini itu Ibu hanya sebagai fasilitator yang membantu Mbak Rini, mungkin mengarahkan agar pemikiran Mbak Rini itu terbuka. Oh, sebenarnya masalah saya ini loh, solusinya itu seperti ini. Sebenarnya Mbak Rini itu sudah mempunyai solusi sendiri, hanya saja Mbak Rini itu belum tahu bener gak sih itu solusinya, seperti itu, yakin apa enggak seperti itu. Dari sini Mbak Rini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, dan dalam konseling itu ada beberapa asas yang perlu kita patuhi lah dalam proses konseling ini. Yang pertama, sebenarnya ada 12 asas, tapi yang Ibu ambil hanya 3 saja, itu yang menurut Ibu paling penting.
Yang pertama itu asas kesukarelaan. Mbak Rini datang ke sini itu sudah sukarela, ingin menceritakan masalahnya tanpa ibu paksa, tanpa ibu geret, datang sendiri kan Iya, tadi. betul. Itu untuk menyelesaikan masalah Mbak Rini. Mungkin Mbak Rini sudah pusing, udah bingung. Kalau datang ke sini itu pasti udah bingung Iya. ya. Untuk bagaimana sih solusinya seperti itu kan. Terus Mbak Rini udah melewati asas kesukarelaan, kemudian keterbukaan. Ibu harap Mbak Nini dalam proses konseling ini bisa terbuka sama ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar ibu juga mudah membantu Mbak Rini menyelesaikan permasalahan Mbak Rini. Jadi nggak ada yang, kalau ada yang ditutup-tutupi kan masih ada yang belum selesai seperti itu kan. Kalau ada yang ditutup-tutupi jadi susah ibu bantunya supaya selesai. Kemudian ada asas kerahasiaan. Mbak Rini tenang saja, apapun yang kita bicarakan di sini itu tidak akan ibu bocorkan kemana-mana tanpa izin dari Mbak Rini. Tapi aman ya Bu? Aman. Jadi Mbak Rini nggak usah khawatir untuk menceritakan dengan sejujur-jujurnya permasalahan Mbak Rini kepada ibu. Seperti itu. Lega saya Bu, sebenarnya tadi sebelum datang itu saya rada ragu sih Bu, karena kayak ya kita kan menceritakan sesuatu yang kadang menurut saya itu ya agak malu juga kalau diceritakan kepada orang lain kan Bu, karena saya merasa ini tuh bentuk dari ketidakdewasaan saya, padahal umur saya kan seharusnya kan sudah lebih berpikir dewasa gitu Bu. Tapi mendengar kata ibu tadi saya jadi lebih lega, dan ya pastinya beda lah cerita sama teman sendiri sama orang yang sudah berpendidikan, ibaratnya di situ kan pasti berbeda kan Bu. Iya. Tapi sebelumnya Mbak Rini sudah pernah cerita ke teman seperti itu ya? Iya sih Bu, tapi nggak teman-teman deket gitu kan, tapi ya mereka kan yang begitu Bu, untuk saya kurang memuaskan aja gitu loh Bu. Jadi mereka tuh menyarankan mungkin kalau kamu lebih ke orang yang emang udah arahnya di situ mungkin bakal lebih puas atau lebih baik aja lah, rasanya lega aja. Oke. Mungkin dari penjelasan ibu tadi ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak Bu, udah paham kok. Oke, jadi sekarang ibu yang tanya Mbak Iya. Rini ya. Iya Bu. Sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Rini kesini tuh? Mbak Rini sedang mengalami masalah apa? Nah sejujurnya itu saya sedang itu Bu, ibarat sebenarnya itu masalah saya tuh, masalah ini ibaratnya itu saya rasakan saat ini ya Bu. Efek dari pandemi ini kan Bu. Pandemi corona ini kan buat kita itu ibaratnya itu kan sekarang tuh nggak bisa, jarang keluar gitu ya Bu, jarang keluar, kuliah sekarang online. Dan akibat dari online ini tadi kebanyakan tugas kan Bu, tugas sampai kita ke deadline itu sampai berhari-hari, dalam artian itu kayak hari ini deadline sampai 2 sampai 3 tugas, sampai tiap hari itu deadline terus kan Bu. Namanya manusia ya Bu, adalah kita tuh kecapean gitu loh Bu, kayak dosennya itu mintanya hari ini, kumpulnya itu besok gitu, terus besok jam 12 gitu kan. Bukan kita kan kayak gimana ya, memang sih Bu itu tugas kita, tapi kan kita juga kayak gak hanya itu tugas kita, bukan hanya itu kan mata kuliah yang kita ambil kan Bu, ada banyak hingga akhirnya tuh ya bikin kita jadi stres. Dan untuk saya sendiri tuh buat saya jadi kesusahan untuk mengolah waktu itu Bu, mengolah waktunya jadi susah. Kadang juga itu buat saya stres itu kan saya tipenya kayak kalau emang saya udah nggak fokus, nggak, ibaratnya kepala saya udah pusing, percuma juga kan Bu saya lanjut gitu kan. Nah itu poinnya, akhirnya itu Bu, ketika saya mengumpulkan tugas itu kadang sampai tinggal beberapa menit ngumpul kan Bu, karena kebanyakan itu tadi Bu, deadline-nya kebanyakan, tugasnya kebanyakan, deadline-nya terlalu mepet, yang akhirnya beberapa tugas saya itu ya udah kumpul aja Bu. Nah itu yang sebenarnya membuat saya bukan kurang nyaman ya Bu, sangat tidak nyaman, karena saya itu rada apa ya Bu, saya nggak tahu juga, kepala saya itu pasti berpikir yang kemana-mana. Kalau misalkan tugas saya itu nggak saya periksa kayak 2-3 kali sebelum saya mengumpulkan. Kemana-kemananya seperti apa Mbak? Dalam artian begini Bu, Mbak Bu, kayak apa, ketika saya mengumpulkan itu saya kayak apa ya, kalau kata teman saya tuh kamu tuh terlalu berlebihan gitu mikirnya Bu, hingga buat saya sendiri stres. Dalam artian kalau saya tuh nggak lihat dulu, dalam artian menurut saya udah oke lah, bagus, perfect lah. Menurut saya udah perfect, dalam artian gak ada tipe-tipenya, gak ada semua yang usaha saya udah saya keluarin. Dalam artian kan kalau sampai ada yang kelupaan kan saya kan ngerasa nggak nyaman gitu loh Bu. Usaha saya ya nggak apa, ibaratnya tuh sudah sia-sia, ibaratnya seperti itu kan Bu. Nah kalau misalkan deadline-nya itu terlalu mepet kan, ini kan kumpul aja, tapi biasanya itu saya harus
periksa dulu 2 sampai 3 kali, bahkan setelah saya kumpul pun saya mesti harus lihat lagi apakah benar yang saya kumpulkan adalah tugas yang benar gitu loh. Dan itu buat saya kepikiran Bu, karena sebenarnya 2 tugas saya sih Bu, saya kumpulkan begitu, dan itu cukup buat saya kepikiran beberapa hari ini apakah saya itu, karena kan yang udah dikumpul yang pastinya nggak bisa diambil lagi kan Bu, karena udah itu udah selesai waktunya seperti itu kan. Iya Bu, dan memang ketika saya periksa lagi memang ada sedikit yang kurang Bu, dan itu buat saya kepikiran Bu. Akhirnya sekitar 2 minggu ini saya rada gak enak aja moodnya Bu, kepikiran terus gimana ya, dosennya marah gak ya gitu Bu. Oke, jadi permasalahan Mbak Rini di sini tuh gara-gara pandemi juga ya. Iya, Mbak Rini tugasnya semakin banyak dan deadline-nya itu kayak kejar-kejaran seperti itu. Dan Mbak Rini di sini tuh juga tipenya itu orangnya perfect. Kalau nggak dilihat dulu tugasnya itu Iya. kayak perasaannya Iya, Mbak kayak Rini nggak enak aja gitu loh, ya, Bu. seperti itu. Ya, seperti Iya itu. betul Bu. Terus kemudian ada tugas Mbak Rini itu tadi yang Ya. dikumpulnya dengan nggak dicek Nggak dicek dulu. itu yang membuat Mbak Rini kayak merasa cemas seperti itu kan? Iya betul Bu. Gitu. Nah, Terus itu tadi kan Mbak Rini cemas, kira-kira cemas seperti apa yang Mbak Rini rasakan itu? kayak apa ya Bu, saya juga rada susah untuk mendeskripsikannya itu seperti apa. Kayak setelah saya itu kan kayak ketika saya melihat itu, aduh, kayak kepikiran aja gitu Bu, sampai saya udah lupain, tapi tetap aja ketika saya diem, kadang megang HP pun itu kadang saya nggak bisa mengalihkan pikiran saya dari situ, kecuali kalau misalkan saya udah ngobrol sama orang lain kan saya bisa mengalihkan, tapi ketika saya sendiri lagi saya mikir itu lagi Bu. Jadi begini ya, kalau ibu sendiri ya seperti itu. Kalau ibu mencoba menjadi Mbak Rini main HP itu masih di sini tuh masih ada ganjel perasaan, ya, ya, masih seperti ganjel. itu. Oke, kalau ibu boleh tahu, kalau kira-kira kecemasan Mbak Rini kalau diskalakan dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? Kalau 1 sampai 10 itu mungkin 6 deh Bu kayaknya. Cemas berarti ya lumayan tinggi Iya, ya. lumayan loh, karena kalau saya bilang 5 itu kayak enggak cocok, kayak 6, karena bagaimanapun walaupun saya cemas, iya, kadang saya bisa mengalihkan kecemasan itu, tapi tetap aja kepala saya, hati saya itu masih ada yang keganjel aja gitu loh Ibu. Tapi usaha apa yang sudah dilakukan Mbak Rini selama ini? Usaha saya tentunya itu saya nggak mau berulang kembali. Ya, akhirnya saya mencoba untuk melakukan yang terbaik, tapi ya kadang ya Bu ya bisa dibilang berhasil juga iya, tapi dibilang berhasil banget juga enggak, karena ya terjadi lagi gitu loh Bu, ada kejadian lagi saya gitu lagi, dan itu saya udah kayak nyerah atau gimana gitu loh Bu, udah kesel, udah capek juga iya. Tapi Mbak Rini sudah berusaha kan, hanya saja Mbak Rini tadi ada gagalnya, ada yang berhasil seperti itu. Iya Bu. Mungkin kalau Mbak Rini kerjakan dengan maksimal, ditelatenin, Mbak Rini tahu telatenin nggak sih? Iya. Lebih konsisten mungkin berhasil seperti itu ya. Kan kita nggak tahu hari ini kita gagal, besok kita nggak apa sih? Nggak selamanya besok itu kita gagal. Pasti ada yang berhasil seperti itu. Iya kan? Cuma itu Bu, gimana ya, saya juga berusaha seperti itu, tapi ya itu tadi kadang kegagalan itu ya Bu, saya juga capek juga Bu, dalam artian kan sekarang mood itu ya begitu, mood orang kan sekarang gara-gara pandemi itu kadang keseringan di rumah kan, ya itu susah untuk dikendalikan Bu. Usaha Mbak Rini untuk mengendalikan itu sendiri itu bagaimana? Apakah Mbak Rini itu sudah merasa konsisten dengan apa yang sudah dilakukan Mbak Rini itu? Saya konsisten juga, saya mencoba mungkin ya sekali Bu ya, saya mencoba dan itu gagal, dan saya udah kayak itu kemarin ini Bu, maksudnya kemarin saya datang ke sini, hari ini kan jadi kemarin gitu. Dan itu yang buat saya udah kayaknya aku harus konseling deh. Soalnya udah kayak menyerah, udah kayak kesel banget, pokoknya marah, kesel, campur semua, udah kesel banget sama diri sendiri gitu. Kok nggak bisa gitu loh Bu, berusaha berhasil kok susah banget buat berhasil itu.
Terus kan Mbak Rini tadi kan bilang susah buat berhasil. Kira-kira apa sih yang ingin dilakukan Mbak Rini setelah ini? Kalau itu sih ya Bu ya, ketika saya telah ya bisa pikir mungkin sepengerti saya ketika saya coba merenungkan diri saya itu, mungkin memang saya tuh kurang diatur waktu gitu loh Bu, mengatur waktu. Karena kemarin saya coba mengatur waktu ya Bu, mengatur waktu, tapi itu tadi Bu, saya mengulang kesalahan kembali, dan itu jujur aja yang kedua itu cukup membuat saya down. Jadi di sini itu kan bagaimana Mbak Rini bisa menguatkan dirinya sendiri seperti itu ya. Itu yang Bagaimana cukup sulit untuk saya, cukup sulit untuk saya ketika saya mencoba menguatkan diri saya, itu yang kadang sulit buat saya. Mbak Rini apa ada dari dorongan dari orang lain seperti itu? Ya sebenarnya dari orang tua ya Bu pastinya, cuma ya dorongan dari jauh mah ya gimana Bu. Terus kira-kira menurut Mbak Rini yang bisa Ibu bantu itu seperti apa? Mungkin ya Bu, apa ya, ya walaupun saya nggak pinter-pinter amat, tapi saya tahu saya itu sebenarnya cuma butuh dukungan aja. Iya, Saya butuh dukungan dan butuh orang buat saya ngeluapin, support. ngeluapin apa yang udah saya ceritain gitu. Saya cuma mungkin ya Bu, mungkin ya saya di sini juga karena saya kan sudah berusaha, tapi saya itu tadi menyerah kan. Itu yang kadang saya itu pikir juga mungkin saya bisa minta saran dari Ibu juga, gimana supaya saya itu bisa lebih kuat gitu loh Bu. Iya. Jadi Mbak Rini butuh dukungan dari orang lain. Maaf ya Ibu agak Enggak apa-apa. butuh dukungan dari orang lain sebenarnya. Jadi dari usaha-usaha Mbak Rini itu Ibu harap Mbak Rini itu bisa lebih optimis, jangan pesimis Mbak Rini. Mbak Rini melakukan usaha satu kali gagal, yang satunya lagi berhasil, besoknya lagi gagal, kan belum tentu ke depannya lagi tuh Mbak Rini gagal lagi kan. Jadi Mbak Rini di sini tuh harus bisa meyakinkan diri bahwa saya pasti bisa melewati semua ini, seperti itu ya. Karena masa depan kan kita nggak ada yang tahu. Iya betul. Seperti itu, kita mengusahakan apa yang sebisanya, semaksimal mungkin supaya perasaan Mbak Rini itu bisa gimana ya, bisa nggak pesimis itu lagi. Iya, itu Iya sih Bu, jujur aja emang dari tadi tuh saya merasa lebih lega aja ketika saya bercerita sama Ibu kalau kesah saya, terus Ibu kasih saran supaya saya lebih kuat. Itu ampuh sih untuk saya Bu, karena ya saya menyadari itu, saya menyadari kurang saya di mana, dan ya itu saya juga dapat saran dari Ibu. Terus ketika sudah komunikasi begini, saya ngeluarin apa yang ada di dalam diri sesungguhnya. Kan ibuku juga tanya-tanya saya, itu juga membuat saya lebih berpikir lebih dalam lagi, merasakan lebih dalam lagi diri saya itu seperti apa. Dan itu buat saya jujur lebih lega Bu. perasaannya sekarang gimana? Lebih lega Bu, lebih lega. Karena kemarin itu benar-benar sumpek, sampai orang minta saya cerita, saya mikir kayak mereka gak bakal ngerti posisi saya. Itu emang gampang sih kelihatannya, tapi remeh buat orang lain kan belum tentu remeh buat saya. Mungkin ada yang pernah mengalami masa seperti Mbak Rini, hanya saja yang dialami orang lain itu belum tentu Mbak Rini itu rasanya sama apa yang betul, dialami betul. Seperti itu. Mbak Rini paham apa yang diomongkan seperti itu. Betul. Kan seandainya saya mengalami kesulitan seperti Mbak Rini tadi, rasanya yang saya rasakan tuh belum tentu sama yang Mbak Rini rasakan. Kepanikan itu tadi kan belum tentu apa yang seperti yang Mbak Rini rasakan kan. Betul. Terus dari semua permasalahan Mbak Rini tadi bisa Ibu simpulkan bahwa gara-gara pandemi ini Mbak Rini itu dapat tugas, dan Mbak Rini itu orangnya kan perfeksionis menurut Ibu ya. Terus nggak bisa kalau tugasnya itu nggak dicek dulu, dan akhir-akhir ini tuh ada tugasnya yang dikumpul begitu saja, dan itu menimbulkan Mbak Rini itu cemas seperti itu kan. Betul.
Jadi Mbak Rini sudah melakukan usaha untuk menghilangkan kecemasan seperti itu kan dengan lebih konsisten dalam mengatur waktunya seperti mengatur waktunya itu seperti gimana ya? Kayak lebih bisa mengatur waktu seperti itu. Betul. Terus sudah dilakukan gagal dan kadang berhasil kadang gagal seperti itu. Iya. Tuh, dan Mbak Rini ingin melakukannya secara konsisten lagi. Iya. Mbak Rini butuh dukungan dari orang lain. Iya. Seperti itu kan. Iya. Ibu sudah sebutkan seperti itu Mbak Rini. Iya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sebenarnya kecemasan saya itu sebenarnya memang dipikir-pikir memang saya itu cuma butuh kayak pelepasan sama dukungan dari orang lain. Butuh tempat cerita seperti Ya, itu. betul, karena ya itu tadi kadang orang tuh nggak mengerti apa yang saya rasakan. Oke. Tapi sekarang Mbak Rini perasaannya sudah Iya, sekarang sudah lebih baik karena saya sudah lepas semua ke ibu gimananya, dan ibu juga sudah membantu saya kira-kira di mananya saya yang agak apa ya, ibaratnya sih yang perlu diluruskan lagi, yang bengkok untuk diluruskan. Dan saya merasa bahwa ya memang saya tuh memang butuh, ibaratnya apa yang sudah saya lakukan itu bukan berarti saya harus nyerah gitu loh Bu ya. Nah, artian kan jangan sampai meremehkan keberhasilan yang sudah saya capai. Iya. Terus lebih semangat, pantang menyerah. Terus kira-kira usaha Mbak Rini untuk mencapai itu tadi Mbak Rini akan lakukan kapan? Tentunya karena kalau nggak salah konseling kan nggak cuma sekali aja kan Bu? Iya benar sekali. Karena nggak salah kan seminggu boleh. Boleh minggu depan bisa, kalau Mbak Rini nggak sibuk bisa datang ke sini karena kan masalah kan nggak bisa langsung selesai sekali konseling kan seperti itu. Tentunya saya akan mencoba Bu, kalau misalkan saya mengalami kegagalan atau keberhasilan nantinya saya akan lebih menghargai itu dan saya akan mencari ibu kembali untuk meminta pertolongan ibu bagaimana supaya saya lebih kuat lagi ke depan. Ibu tunggu ya. Iya, siap. Ibu tunggu kabar baiknya, semoga konseling ini bisa meringankan beban sedikit Mbak Rini. Terus Mbak Rini bisa mencapai apa yang Mbak Rini inginkan itu tadi ya Mbak Rini. Jangan pantang menyerah. Siap. Konseling kali ini Ibu akhiri ya Mbak Rini karena sudah siang juga, suasananya sore sih Bu. Mau hujan soalnya Mbak. Iya kali ya Bu. Iya, Ibu akhiri ya Mbak. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu udah mendengar curhatan iyalah cerita saya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Saya permisi ya Bu. Terima kasih karena Mbak Rini sudah datang menyempatkan waktu ke sini. Ibu bangga sama Mbak Rini karena sudah perasaannya udah agak lega seperti itu ya. Ya Bu, saya bisa pulang dengan damai sekarang. Bisa tidur di malam saya pulang. Serem banget Mbak Rini pulang. Bukan pulang ke sana Bu. Iya. Pulang ke rumah. Ya kalau di sini kan kalau pulang kan kayak kesannya pulang gitu kan. Iya, ke alam sana ya Bu. Pulang ke rumah belum. Tuhan. Saya mau nikah dulu Bu. Iya. Terima kasih banyak